kita sedang berada di kelas kreatif pengembangan diri sesuai dengan program pemerintah. Di dalam kurikulum IKM itu ada profil pelajar Pancasila yang bertujuan untuk menggali potensi anak, mengembangkan kreativitas anak. Sesuai dengan program itu pula, SDN Wanasari 2 mempunyai moto HD, hebat, aktif, disiplin, dan eksploratif. Kami segenap keluarga besar SDN Wanasari 2 mengucapkan terima kasih kepada Partipi yang telah meliput kegiatan ini. Wanasari 2. Siapa kita? Putra Putri terbaik SDN Wanasari 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Partipi, jumpa lagi bersama saya di acara Popodcastan Hayu Podcast. Podcast kita kali ini kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa ya. Di sini sudah ada Pak Eko. Pak Eko sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Denny sehat, Pak Denny? Alhamdulillah Saya alhamdulillah ya. Dan Pak Eko dan Pak Denny ini merupakan tenaga pengajar Pak ya. Tenaga pengajar di SD Wanasari 2. Nah, Kecamatan Surian Pak ya. Wanasari 2, Kecamatan Surian. Nah, tentunya Pak Eko dan Pak Denny ke sini membawa sebuah cerita, ya. Tapi bukan cerita horor ya. Karena Pak Eko ini kemarin kita collab juga di horornya, nanti bisa dicek di YouTube kami. Nah, di depan kita nih Pak Eko dan Pak Denny ada kerajinan tangan lah ya, kerajinan tangan dari hasil karya siswa dari SDN Wanasari 2. Nah, di sana Pak Eko dan Pak Denny bisa dijelaskan nggak? Ini hasil karya siswa, terus kemudian nanti tujuannya kenapa sih siswa ini diajarkan kerajinan tangan seperti ini? Silahkan mungkin dari siapa dulu? Oke, monggo. Oh, silakan Pak Denny mangga. Ya, sebenarnya kalau lihat dari latar belakang sekolah kami, posisinya itu terpencil daerah Surian. Cuman alhamdulillah dari segi akses jalan udah mulai bagus lah itu ya. Akses internet udah bisa diakalan pakai wifi ya. Starlink. Oh bukan ya? Oh. Oke, wifi Anda ya. Okay. Berawal dari sekolah kami yang terpencil, cuman kami ingin meningkatkan dalam artian memotivasi diri kami bahwa walaupun di terpencil tapi kami bisa membuat sebuah karya gitu. Ketambah kebetulan tenaga pendidik dalam hal ini Kang Eko sebagai leadingnya memiliki ilmu lah untuk dibagi ke anak-anak dalam mengembangkan kreativitas dan bakat anak-anak. Kebetulan program ini selaras juga sama program pemerintah yang kurikulum Merdeka kalau nggak salah ya, P5. Betul. Dan selaras juga sama moto di sekolah kami. Sekolah kami itu, apa itu motonya? memiliki moto HD, hebat, aktif, disiplin, eksploratif. Nah, nilai eksploratif HD, ini yang kami kembangkan. HD, hebat, aktif, disiplin, dan eksploratif. Nah, ini HD singkatan. oh. HD. HD bisa Pada singkatannya. Nah, ini merupakan bagian dari eksploratif implementasi dari eksploratifnya ini gitu. Oke. Nah, mungkin ketika siswa diajarkan untuk membuat kerajinan tangan seperti ini, pasti ada tujuannya nih. Tujuan kenapa sih siswa ini dibekali keterampilan seperti ini? Apakah nanti dampaknya ingin seperti apa? Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, Untuk tujuan dekat ini sih sebenarnya kita kan kita dari dasar dulu Pak. Ini berjalan baru 1 tahun. Oh, 1 tahun. Nah, kenaikan kelas untuk bulan Juni besok ini akan diresmikan, maksudnya akan mulai launching. Baru berjalan 1 tahun. Selama 1 tahun itu sebenarnya belum efektif Pak gitu. Karena kan kita mengadakan kelas kreatif ini tiap hari Sabtu. Jadi tiap hari Sabtu itu full dari pagi sampai jam 12 itu, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kita mengadakan
ya ini belajar pengembangan diri ini gitu, kreatif ini. Cuman dari kelas 1 sampai kelas 3 porsinya dibedain gitu. Kan kalau misalkan kelas 6 mah kayak pakai alat-alat yang memang alat tajam, kan pakai gergaji dan lain-lain. Untuk tujuan deket-deket ini kita mau mengadakan galeri seni, kayak pameran, pameran galeri seni yang akan nanti ditampilkan pada saat kenaikan kelas. Untuk tujuan lebih jauhnya sih sebenarnya kita supaya siswa itu mengembangkan potensi dirinya sebenarnya. Jadi kadang siswa itu ada beberapa, mungkin kan tidak semua selera terhadap mata pelajaran apa gitu. Jadi kadang kalau secara diri pribadi sih Pak Windu melihat potensi siswa, khususnya siswa di SD Wanasari 2, ketika dikasih materi pelajaran seperti ini tuh mereka tuh bener-bener kayak yang ambisi, kayak yang bener-bener nafsu, antusias itu bagus banget gitu. Beda, maaf bukan memperbedakan, tapi kalau perbandingan dengan mata pelajaran yang lain mungkin. Jadi kadang bahasa tubuh mereka tuh ketika ada pelajaran berbau-bau ukiran atau dan lain sebagainya, nafsunya itu udah beda gitu. Yaitu selain kita mau mengadakan galeri seni, yaitu untuk mengembangkan potensi siswa. Sebenarnya ini bekal untuk supaya mereka ketika sekolah ke lebih tinggi lagi itu udah punya dasar di mana mereka bisa untuk mengembangkan lebih bagus lagi gitu potensinya gitu. Sudah ada basic dasar ya. Tujuannya yang lebih jauhnya lagi supaya mereka itu menjadi ladang usaha dari hasilnya. Itu targetnya nanti meningkatkan taraf hidup juga Pak ya. Iya. Terus ini Pak, ini kan pasti ada bahan-bahannya nih. Ini bahan-bahannya apakah dari limbah? Apakah misalkan kita sengaja nih mendatangkan bahan yang apa gitu? Ini dari limbah atau apa sih Pak? Iya, betul. Kita memang melihat kondisi sebenarnya Pak Windu. Karena kondisi di sekolah kita murid pun dari kelas 1 sampai kelas 6 cuma 52 orang. Kalau kita mengandalkan dana BOS dari segi anggaran, ya itu bisa para pemirsa bayangkan saja dengan murid segitu otomatis kan dana bantuan BOS pun dasarnya ya segitu gitu kan maksudnya. Yang mana mungkin cukup dengan program-program sekolah yang wajibnya pun kemungkinan itu tidak cukup. Maka dari itu saya mengakalinya gimana caranya kita bisa berkarya tapi dengan modal seadanya. Ya karena sebenarnya kreativitas itu tidak memerlukan modal yang banyak sebenarnya. Melainkan kalau kita mempunyai potensi kreatifnya tinggi, sesuatu sampah pun hal-hal menurut kita itu sampah pun bisa jadi suatu karya. Maka dari itu saya memang memanfaatkan apa yang ada di sekitar saja gitu. Kayak bekas dus yang memang udah dibuang dan sangat menarik Pak. Jadi dari limbah itu dimanfaatkan oleh siswa tentunya ya. Nah ini kan di sekolah itu ada kelas kreatif ya. Ada kelas kreatif itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah tadi kan sudah disebutkan sih antara kelas 1 dan kelas 6 tentu ada perbedaan dalam pembuatannya. Nah, bisa lebih diperinci nggak Pak? Perbedaannya itu apa? Ya tentunya kan dari segi tingkat kemampuan anak pun pastinya beda-beda ya. Disesuaikan. Untuk kelas 1, kelas 2 lebih ke keterampilan yang sifatnya masih 2 dimensi dalam hal kayak gambar, nempel montase, kolase kalau istilahnya ya kayak gitu. Terus untuk kelas 3, kelas 4 lebih ke tata busana, terapan yang ya minimal anak-anak bisa lah gitu. Nah untuk tingkat atasnya lebih ke ini mulai ke apa? Benda yang berat lah. Benda berat ya. Ya lebih ke target yang tadi kayak Kang Jajang, limbah yang bisa dimanfaatkan rata-rata di kelas 6 sih fokusnya. Soalnya kan kelas 5 kelas 6 soalnya mereka udah bisa
secara nalarnya, oh ini kira-kira apa sih yang bisa dimanfaatkan di lingkungan. Ya logika pun kan Pak Windu, kalau kelas 1 kelas 2 nggak mungkin kita kasih gunting sama pisau. Iya betul. Iya, Kita iya, kan, gitu, betul, ya. betul. Dan memang kelas 5 kelas 6 juga ya yang namanya siswa SD kan itu benar-benar membutuhkan konsentrasi pemantauan yang benar-benar fokus kita pun itu. Karena lengah sedikit kan yang namanya siswa SD itu kemana-mana Iya, gitu betul, kan, betul, terus iya, main iya. yang pisau tuh, aduh Betul, bahaya gitu kan. Itu kan ada kasus beberapa yang lalu kan Iya. yang terbakar ya. Nah, Itu. itu. Tapi kita di Wanasari 2 tentu safety yang paling utama ya. Betul. Iya. Dan alhamdulillah Utama, dalam teknis pun kerjasamanya guru maupun sampai kepala sekolah pun turun ikut memantau gitu. Iya. Jadi bukan hanya ya ibaratkan di SD yang bergerak dalam bidang ini secara pembimbingnya itu saya. Cuman kan tetap untuk teknis melibatkan guru Seluruh. seluruh guru guru ya. gitu kan. Karena kelas 4 kelas 5 kan bukan 1 orang 2 orang kan, ada kurang lebih 20 orang kan. Iya. Ada 20 orang kurang lebih. Jadi setiap siswanya itu diliatin, dipantau benar karena kan itu memang kalau pakai gergaji kan itu tajam. Iya. Takut ada kecelakaan sama tangga gitu kan. Ya tentunya suka dikasih imbauan juga apa yang harus perlu kalian hati-hatinya, kira-kira cara pegangnya kayak gimana. Oh iya, teknik-tekniknya juga Teknik-tekniknya diajarkan ya. juga diajarkan. Memang itu pokok utama dalam bekerja kan ya kita diutamakan keselamatan kerjanya dulu gitu. Jadi difokuskan kita secara teknis belajar itu dulu. Cara megang pisau pun kan kalau memang ala kadarnya kadang jari di depan pisau gitu kan. Itu juga ada tekniknya, Pak. Ada tekniknya gitu. Jadi tidak gegabah kita buat ngajarin seperti ini karena kan ya itu. Kalau yang ini, Pak, ini contohnya apa? Pakai gergaji atau apa? Ini pakai gergaji ukir. Kalau di yang di Sumedang mah biasa disebut itu tuh gergaji triplek katanya. Oh, gergaji triplek. Ya, gergaji triplek Oke. yang kayak letter gitu. Yang sudah dibuat, Pak, dari SD Wanasari 2, Pak. Tentang keterampilan ini apa saja sih, Pak? Kan di sini ada perahu nih. Iya. Ada perahu, ada ini apa sih, Pak? Displaynya maksudnya. Ada miniatur Ya, atau Pak? miniatur. Miniatur orang kan gitar gitu. Dan ini juga ada hiasan tuturi. dinding. Hiasan dinding tuturi Handayani. Oh, ini ada kelasnya nih. Ya. Rival. Nah, ini, ya. Kelas 6. Nah, ini ada kelasnya. Karya Boleh dilihat ya. rival. Karyanya. Rival, nih boleh dilihat. Ini hasil karya kelas 6, Pak ya? Ya, karya Iya. kelas 6. Tuturi Handayani. Oke. Nah, ini selain yang dibawa ke sini, Pak, pernah buat apa saja di sana siswa-siswanya? Ada rumah pohon juga Rumah pohon ada. Rumah pohon terus pot bunga. Kita tidak ya itu tadi kita tidak hanya mengandalkan dari bahan dus sama multiplek atau bambu juga kayu, melainkan bekas plastik bekas minuman yang gelas itu Mineral. kita bisa dijadikan karya juga gitu kan. Ada bekas aqua besar kita jadikan pot bunga atau kita dibikin gelas-gelasan atau kita bikin bunga-bungaan. Banyak lah, yang penting apa yang ada di sekitaran kita sekiranya itu bisa dijadikan karya, hajar kita jadikan karya. Iya. Hajar ya. Iya. Jadi tadinya limbah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga, ya. Bukan berharga lagi, sangat berharga. Iya kan? Nanti tujuan jauhnya mengembangkan ide siswa ketika dia main mungkin menurut temennya itu ditendang Barang sampah ya. sampahnya yang ditendang-tendangin, mungkin menurut dia kalau udah keolah si idenya itu, oh ini bagi saya ini bisa jadi uang gitu loh. Iya, Ini ekonomis tujuan ya. untuk kedepannya Iya. gitu. Betul. Ini merupakan bentuk dasarnya dulu seperti Iya. ini. Minimalnya mindset anak tidak hanya jiwa konsumtif, tapi bagaimana cara menciptakan. Bagaimana cara menciptakan Iya. produktif ya? Iya, Produktif. karena kan secara global, kalau kita lihat persaingan secara global, sekarang mah teknologi makin canggih, ada Betul. AI, Iya. bahkan gambar juga bisa dibuat pakai AI Iya, iya, zaman betul, sekarang betul, mah. Cuman kelemahan di SD kita tuh yaitu sarana dan prasarananya. Ya, Nah, itu, Pak. Ya mohon maaf ya, Betul, diulas betul. sedikit karena keterbatasan ya. Iya. Karena keterbatasan
ya kita mengadakan kelas kreatif itu ya satu ruangan dengan ruang perpustakaan, ruang Masih kesenian pula. satu ruang masih dengan memanfaatkan perpustakaan. ruangan. Iya. Kita memanfaatkan Oke, oke. kelas yang memang itu efektif dibutuhkan juga kayak perpustakaan kan. Jadi ketika kita sedang melakukan proses pengembangan diri ini kan namanya perpustakaan gitu kan. Terus kan siswa-siswa kelas bawah kadang ingin membaca, Iya. banyak lalu lalang gitu kan. Kita tidak fokus juga mengajarkan siswanya. Betul, Iya. betul. Terus kan karena berbarengan juga dengan alat kesenian kan di sana juga. Iya, kan, masih di sana. Ada kan sambil mainin alat Gamelan, musik. iya. Jadi kita Iya. memang inginnya sih, Oke, oke. inginnya ada kelas khusus untuk Ruangan kelas baru mungkin ya? kreatif. Iya. Ruangan baru ya? sebenarnya Iya. gitu. Karena ya memang sangat butuh sih benar Oke, gitu oke. kan. Segi alat apa adanya Nah, gitu kan. Ya alhamdulillahnya kerjasama kita dengan orang tua siswa alhamdulillah satu frekuensi. Iya. Oh, orang tua siswa tentu Sangat- sangat mendukung ya. sangat support, sangat Iya. mendukung. Oke. Selain sarana dan prasarana nih Pak, mungkin ada kesulitan apa sih Pak? Apakah cara mengajarkan kepada siswanya atau yang lainnya, kendala mungkin Pak? Kendalanya kita keterbatasan untuk pengembangannya saja sih. Iya. Iya kan seperti alat kan, alat yang dibutuhkan. Tentu memang kita mengandalkan untuk bahan media ukirnya itu memang mengandalkan Limbah. limbah ya, di sekitaran kita gitu. Cuman kan kalau dari segi alat gitu, kan mesti ada yang harus dibeli. Salah satu contohnya kayak lem Oh, tembak. iya, iya. Alat Iya. tembaknya kan kita harus beli. Betul, betul. Harus ada, ya. Harus beli terus gergaji yang sebesar jarum itu kan si gergajinya kan itu lumayan harganya kan lumayan gitu. Terus dudukannya terus ya banyak ketika kita membuat satu produk tentu ada alat yang harus dibutuhkan gitu. Betul, betul, betul. Kalau kita pengen display lebih menarik lagi ya tentu alat pun harus memadai. Oke. Itu saja sih. Ya untuk sekarang yang ngulik-ngulik sendiri aja Pak Win. Jadi gimana caranya ini bisa jadi karya dengan alat seadanya. Seadanya. Itu Dengan aja. alat seadanya Pak. Iya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya sih ada ya bentuk itu support lah. Oke. apa-apa. Iya. Kita Mungkin- sebenarnya ngemis-ngemis enggak. mungkin yang kebetulan- enggak sih. Ya, cuman kita lebih gini aja. Kali aja ya ada yang memikirkan tentang nasib SD kita yang memang Ada keadaannya sebuah seperti program Oke, oke, yang oke. dengan iya. ada potensi seperti ini Iya. masa gitu. Oh, iya, iya. Kan idealnya memang ketika misalkan ada sekolah, seseorang atau lain sebagainya ketika memiliki inisiatif, ya itu idealnya kan harus direspon dengan baik juga, Iya, Pak. iya. Dengan baik. Sebenarnya seharusnya idealnya, Iya. idealnya. Seperti itu sih. Ya, ini juga mungkin nanti ke depannya, wah ini nih SD Wanasari, oke kita support, oke kita bantu, oke kita pasarkan mungkin Pak ya. Iya. Iya. Seperti itu. Nah, untuk pemasaran mungkin Pak, nanti ke depannya mungkin akan ada misalkan rencana apakah nanti di online kan dijual atau seperti apa? Ya, dalam jangka waktu dekat ini, Pak Win, kita bertujuan nih sebenarnya ya memang ngarahnya ke sana, gitu kan? Karena ya itu tadi, karena kita membutuhkan sesuatu ya seperti alat dan lain-lain gitu kan. Tentu kita tujuannya itu dalam satu pameran, entah itu pameran kenaikan kelas. Iya. Entah itu pameran yang mungkin kayak yang di Oh, pacuan iya, kuda itu pacuan kan, kuda, kayak iya. ulang tahun Sumedang kan Ulang suka tahun ada Sumedang. pameran. Ini ingin dipamerkan. Ya syukur-syukur ini menjadikan suatu penghasilan bagi siswanya juga. Bagi siswa ya, juga. maksudnya. Iya. Kan mungkin bisa ketika kita dipamerkan di dalam acara kenaikan kelas, ini hasil karya siswa, Iya. terus orang tuanya ingin membeli, maka Iya. kan itu mendapatkan suatu finansial. Betul, Iya, betul, betul, iya. betul. Nah, finansial itu kita recah buat anaknya berapa persen, buat Iya. berapa persennya lagi untuk kumpul-kumpul beli alat. Oke, iya, iya. Itu Betul. kan udah tujuannya udah ke arah sana sih. Betul, betul, betul. Ya syukur-syukur nih saya donatur nih kasih buat beli alat SD Wanasarga. Iya. Yang berdoa mas sana sih. Memang. Ya kita harapkan Amin lah. kita Belum kayaknya belum. Ya. Oh, belum. Memang kita harapkan juga seperti itu, Pak Iya, ya. harapan. Iya, harapan. iya.
Ini dari siswa juga nih Pak. Saya baru lihat nih Semuanya tadi. dari siswa, Oh, dari siswa. buatan hasil siswa. Oh, oke. Di sini ada kata-kata mutiaranya. Ada kata-kata mutiaranya. Oke, kalau yang ini juga ada namanya. Oh, ya siap. Gini Pak, harapan kedepannya Pak Eko. Harapan kedepannya dengan adanya potensi siswa seperti ini, yang sangat antusias tentunya Pak. Harapan kedepannya seperti apa? Harapan sebelum harapan ke SD, harapan pribadi dulu sih. Boleh. Harapan pribadi karena sebetulnya status saya belum jelas sebenarnya. Status saya sebagai pengajar memang pengajar, cuman statusnya honorer. Selama berapa tahun Pak? TMT ngajar 2008 sampai sekarang kan berjalan hampir 16 tahun di SD 2008. Saya sangat berharap sekali ketika Tuhan memberikan bonus untuk saya diangkat ini di SD Wanasari 2 supaya biar lebih berkembang lagi SD Wanasari 2. Itu sih keinginan secara tujuan dan doa pribadi saya. Yang keduanya mudah-mudahan untuk siswa maupun orang tua murid maupun guru-gurunya tetap satu frekuensi untuk mengembangkan hal ini. Gitu juga siswanya dapat berkembang apa yang diharapkan saya supaya mereka tuh benar-benar ketika diajarkan seperti ini tuh mudah-mudahan ketika lulus di SD, SMP, SLTA dan selanjutnya ketika dia untuk mencari nafkah itu bisa menggali potensi dalam hal ini. Oke. Itu dari Pak Eko. Mungkin dari Pak ini apa? Ya, kalau saya kurang lebih hampir sama. Intinya untuk sekolah SD Wanasari 2 tetap solid. Walaupun banyak hambatan ya untuk program ini. Betul. Dari segi fasilitas, ya kata Kang Eko tadi sebutkan bahwa kita masih numpang di perpustakaan. Mungkin kedepannya kita punya ruang sendiri. Amin. Karena mimpi kita itu punya galeri seni. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah kayaknya belum ada sekolah yang punya galeri seni. Setahu versi kami. Versi kami gitu. Barangkali kedepannya mimpi itu bisa terwujud, kita punya galeri seni. Yang keduanya mungkin di sini semoga dengan adanya sekolah kami mendatangi podcast di sini bisa memotivasi juga untuk sekolah-sekolah yang lain kondisinya menyerupai terpencil lah gitu kayak kami bahwa jangan kecil hati bahwa sebenarnya untuk mendidik itu tidak harus ada fasilitas komplit gitu. Memanfaatkan media-media yang ada aja. Gitu. Ada keinginan Ada keinginan dulu yang penting ya. Ngomong-ngomong kan ini kan Pak Eko sama Pak Denny aja nih yang ke sini. Nah, respon dari guru-guru yang di sana itu seperti apa, Pak? Ketika Pak Eko, ayo kita belajar keterampilan gitu, Pak. Untuk guru-gurunya sendiri, gimana? termasuk kepala sekolah pun alhamdulillah respectnya, antusiasnya luar biasa banget. Iya. Sampai kan kata tadi, jadi ketika berjalannya ukiran gitu kan. Jadi bukan hanya guru yang ikut serta memantau siswa yang lagi praktek, melainkan kepala sekolah pun ikut memantau gitu. Ya nanti kan ada tayangannya kan ada juga. Semua ikut ya. Ikut serta. Alhamdulillah kompak SD kami itu. Selain keterampilan kerajinan tangan ini Pak, di SD Wanasari itu ada apa saja Pak yang dikembangkan oleh siswa? Iya. Untuk selain ini di SD Wanasari 2 kita sekarang program yang dihadapi itu kesenian dan ini kenaikan kelas. Ya, untuk seni kenaikan kelas itu kita ngadain acara lengser. Oh, ada lengser juga. Kuda singa juga ada. Kuda singa ada. Kuda singa ada. Itu oleh siswa tentunya. Oleh siswa. Oh. Cuman ya kita tadi ketika beli kan kuda singa mahal Pak Wid. Makanya dari itu saya bikin aja medianya pakai media dus kan untuk replika lah. Iya, replika kuda singanya. Terus ini pun kan ada kesenian lengser ya. Acara adat kayak gitu. Untuk kostum dan yang lainnya melibatkan siswa juga. Kayak tadi kuda singa saya bikin kepalanya, bikin badannya, anak-anak yang bikin rambutnya pakai rapia yang disebut itu. Gitu. Jadi kerjasama antara guru dengan siswa itu harmonis gitu. Terjalin. Ya, interaksi hubungan baliknya itu jalan gitu. Kayak lengser kan kostum-kostumnya bikin kayak propertinya dan
kayak sigar-sigarannya, kayak gatot-gatot kacaannya gitu. Jadi itu bikinan ya produk SD Wanasari 2 ya antara guru dengan siswa gitu. Jadi komplit lah Pak. Iya. Dari seninya dan dari prestasi yang lain juga ada pasti tentunya. Ya. Ya. Nah ngomong-ngomong ini Pak, tadi kan ada galeri seni ya, Iya. meskipun masih numpang, baru setengah. Lalu Nah ini ada rencana misalkan, oke kita resmikan gitu, itu ada rencana ke sana Pak? iya. Ada ya Rencananya ada. untuk kenaikan kelas. Oh ada. Oh sekalian diresmiin. kenaikan setelah Iya. kelas nanti summon ya? Summon ya? Ya, Oh, biasanya. summon bahasa Sunda. Sekalian launching. Sekalian launching. Makanya untuk para penonton barangkali ada yang mau lihat-lihat hasil Boleh, karya iya. anak-anak. Oh iya betul. Oh, SD Wanasari 2 juga punya channel YouTube Pak Windu. Oh ada channel Oh, itu iya. juga? Oh mantap. Namanya SDN Wanasari 2. Nah itu boleh dilihat Kepoin ya. aja. Dikepoin oleh pemirsa Bar TV, SDN Wanasari Wanasari 2. 2. Kebetulan itu channel masih bayi sih. Oh, masih bayi. Subscribernya baru beberapa. Tapi itu sudah menjadi terobosan sih Pak. Jadi bukan sejak gini lah. Sejak kecil sudah dikenalkan melek teknologi juga. Iya. Melek teknologi karena ya dunia kita kedepannya memang dunia seperti itu. Iya. Ya memang dari kita pun sebenarnya Pak Windu dari media sosial ya. Kita kan baru punya Facebook dengan YouTube. Itu pun baru kan. Rencana kedepannya itu memang ini juga salah satu tujuan kita juga sih sebenarnya. Apabila Tuhan mentakdirkan supaya maksudnya channel YouTube itu rame gitu kan, subscriber dan lain-lainnya, kan di dalam channel YouTube SDN Wanasari 2 itu kita pengen ngadain kayak tutorial bikin Oh, iya. ukiran. Kontennya, iya, kontennya kontennya. itu isinya seperti Iya, itu. betul, Selain betul, program betul. lain lah Iya, gitu iya. kan, ada keseniannya, ada tutorial kayak ukiran-ukirannya, dan memang beberapa kita udah ada ya, udah Iya. dimasukin ke YouTube. Ya, nanti dikepoin Iya. aja buat para pemirsa tuh. Itu juga bisa menjadi Suatu penghasilan bahan juga pembelajaran, bisa. media pembelajaran Iya. juga ya. Iya. Oke Pak Eko, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Untuk Statement terakhir, closing statement lah statement. dari Pak Eko dan Pak Denny, mangga. ya mungkin untuk terakhir sih tidak lupa saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada pihak RTV, kru semuanya sudah berusaha mengundang kami untuk melaksanakan podcast di studio ini. Iya. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak terputus begitu saja. Mudah-mudahan silaturahmi ini berjalan selamanya. Amin. Oke. Ya mungkin untuk Silakan. Ya, kata-kata terakhir dari saya sama. Terima kasih untuk RTV karena memberikan ruang akses bagi kami juga untuk ibaratnya mengenalkan program yang ada di SD kami. Yang keduanya Dengan mungkin adanya ini, ya, mudah-mudahan dengan adanya ini. Yang keduanya mungkin Mudah-mudahan apa Pak? berharap dibilang gengsi kok ngarep gitu. Emang ngarep sih. Iya betul. Siap. yang keduanya mungkin untuk guru-guru di SD Wanasari 2 semakin solid karena ya kuncinya kita Kang. Iya. Kalau kitanya nggak kompak ya nggak akan mungkin program ini sampai berjalan. Iya. Khususnya untuk karir seni. Oke, sangat sangat terharu sih sebenarnya Pak. Terharu. Jadi dalam kondisi punten Pak ya, dalam kondisi bukan sempit sih, kondisi yang yang kurang seperti yang kita harapkan. Iya, Tapi kita mencoba untuk terus berkembang. Oh iya, Pak Win. Kadang dalam satu sudut pandang ada aja yang mikirnya kayak gini. Karena kan mungkin mereka taunya bahwa saya tuh statusnya udah ini kan. Kan yang mereka tahu bahwa saya bergerak dalam bidang ini pun katanya saya tuh dibayar. Ya amin Oh, kan. Bapak dibayar ya? Padahal pas rapat orang tua kadang saya langsung jujur aja. Iya. Memang ini kan bidang saya gitu. Iya, Pak Win. betul. Sangat sayang sekali Pak, kita dibatasi oleh waktu nih Pak. Kita dibatasi oleh durasi. Terima kasih Pak Eko dan Pak Denny, sangat inspiratif sekali. Salam untuk siswa yang ada di sana, Iya. untuk Pak Kepala dan guru-guru yang ada di sana Pak. Mudah-mudahan apa yang Pak Eko dan Pak Denny lakukan sekarang ini suatu saat nanti mungkin siswa tidak akan ngerasa sekarang, kerasanya nanti mungkin sekolah Iya. sudah besar, tentunya seperti itu. Sekali lagi tetap semangat Pak Eko, Pak Denny. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh SD Wanasari 2 khususnya dapat terlaksana. Amin. Amin. Dapat Amin. terkabul seperti Amin. itu. Amin.
Oke, pemirsa Par TV, itu saja podcast kita kali ini dengan Pak Eko dan Pak ini dari SDN Wanasari 2, Kecamatan Surian. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi khususnya untuk tenaga pendidik atau pengajar di sekolah yang lain juga. Apakah ingin membuat apa-apa, banyaklah kreativitas mungkin ya. Jangan patah semangat, terus berkembang seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.